Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Pisces di tahun 2023. Tapi sebelum saya bahas ya mengenai peruntungannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel saya dan like video ini. Terus kalau misalnya kamu ingin mengetahui ya, contohnya kayak peruntungan kamu selama tahun 2023, atau ingin mengetahui sesuatu dengan konsultasi, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumin di video ini. Oke? To the point aja. Ini kartunya udah saya tarik sebenarnya, tapi belum saya buka semuanya satu persatu. Jadi kita buka dulu langsung aja ya. Yang pertama, dari segi asmara Pisces, peruntungannya di tahun 2023 itu bagaimana? Tapi yang masih single dulu ya, sabar yang lain. Di sini ada kartu Two of Cup, wow. Tapi juga ada Five of Wands dan Knight of Cup, yang artinya bahwa banyak sekali di antara kalian yang kayak ngerasa cocok bertemu dengan seseorang, seperti kayak sejoli gitu, karena banyak banget kesamaan kebiasaan atau apa gitu. Jadi kayak ngerasa ya udah deh terima, atau banyak sekali di antara kalian yang mulai mengenal diri kalian juga. Jadi ini ada dua arti ya, yang kartu Two of Cup kayak gitu, yang mengenal diri semakin mengenal lagi kayak gitu. Terus di sini ada kartu Five of Wands, di mana dari pertemuan itu yang tadinya serasa klop banget, di pertengahan tahun terasa kayak mulai muncul satu persatu apa sih perbedaan di antara kalian berdua kayak gitu. Jadi di sini entah kamu atau dia sama-sama kaget, tapi mencoba untuk berdamai, berantem, damai, berantem kayak gitu. Sampai di sini ada kartu Knight of Cup, yang artinya di sini adalah ini agak sedikit spesial kartunya. Kalau kita perhatikan, kudanya malah masuk ke laut loh. Kuda itu jalan di darat, kok masuk ke air ya? Ada apa? Kayak gitu. Jadi karena di sini juga ada kartu bisa dibilang kamu di akhir tahun dituntut untuk melihat dari gambaran besar lagi. Apakah dia ini memang orang yang layak untukmu, untuk kamu pertahankan, untuk kamu perjuangkan, kayak gitu. Apakah dia masih ada chance untuk merubah atau apa? Jadi kayak kamu melihat dari gambaran besar dulu, perjuangan dia untuk saling mengenal, saling meniti hubungan satu sama lain, dan bagaimana respon dia terhadap kebiasaan kamu, dan bagaimana kamu merespon kebiasaan dia satu sama lain. Di sini intinya di sini adalah dikomunikasikan, walaupun ada yang rasanya tidak nyaman di sini. Maaf kalau misalnya kalian ada yang kaget karena saya ada batuk dikit. Nah, di sini ada kartu Eight of Spades juga, di mana banyak yang kalian ngerasa kaget. Nah, keberbedaan ini seenggaknya adalah sebuah chance atau kesempatan untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Tapi bagaimana caranya ya balik lagi nih sisi kreatif kamu. Mau kayak gimana? Kayak gitu. Soalnya ini yang akan terjadi ya kurang lebih nanti untuk si Pisces di tahun 2023 untuk kalian yang masih single. So, saya sarankan hati-hati kalau kamu berharap pasangan kamu ngelakuin ini itu, jangan ketinggian ya. Takutnya kalau ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ini malah yang bikinin berantem itu gara-gara ekspektasi tersebut. Oke? Tunggu sebentar, saya minum dikit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Pisces ya. Oke, lanjutnya untuk kalian yang itu ya, yang sudah berpasangan, saya to the point aja sih ini semuanya, biar kalian juga nggak dengernya bertele-tele. Soalnya di sini kamu memang harus udah kayak belajar mengemukakan pendapat, jangan banyak diem, lebih speak up ini tuh, biar dia juga mengerti maksudmu tuh apa, kayak gitu. Oke, untuk yang berpasangan sekarang,
Kalau tadi kan masih PDKT, kalau nggak speak up ya gimana mau ngomong. Dan kayaknya yang tadi kartu yang pertama itu kalian banyak yang putus nyambung deh, kondisinya yang masih single. Oke, kalau yang ini yang sudah berpasangan, misalnya kayak bertunangan atau sudah menikah ya kali ini. Jadi di sini ada kartu Ten of Swords, tapi juga ada Eight of Swords, tapi endingnya Six of Cups. Sepertinya di awal tahun ada ujian yang sedikit tidak mengenakan yang menghadapi atau yang menghampiri hubungan kamu dengan pasangan juga, kayak gitu. Tapi di sini kalau kita lihat kartu sarannya Ace of Spades, yang dimana ini sama-sama kayaknya sakit, sama-sama emosi dua-duanya, kamu sama pasangan. Yang penting gini aja, ini kalau kita lihat kan ada orang kayak naik perahu terus ngelihat ada orang yang tenggelam. Istilah kata gini, kalau kamu di sebelah tangannya ini, yang sebelah kiri kita lihat, kamu kayak megang kapak. Istilah kata gini, kamu mau nolong atau enggak nih orang? Mau kasih kesempatan apa enggak? Keputusannya gitu. Kalau mau kasih kesempatan, buat kesepakatan bersama untuk dijalankan. Itu. Ya. Terus untuk kartu yang kedua di sini, kan ada kartu Ace of Swords, tapi kartu sarannya lebih ke arah Four of Hearts, yang artinya adalah terkadang Pisces itu terkenal kebawa emosi, dan ini yang terjadi. Jadi di sini jangan dilihat dari segi negatifnya, apapun yang sedang kamu jalani sama pasangan, jangan dilihat negatifnya terus. Belajar untuk melihat dari sisi positifnya. Tapi kalau misalnya kamu sudah melihat mencoba dari sisi positifnya, dia beneran mulai berubah, dia berubah, kamu juga berubah. Jangan dia doang yang berubah, kayak gitu. Harus dua-duanya bareng. Mulai kayak perubahan di kamu adalah sebuah penerimaan, kayak gitu loh. Perubahan di dia mungkin lebih ke tindakan. Sepertinya di sini pasangan kamu memang mulai berubah ya. Walaupun ada yang memang tidak juga, malah tambah nyakitin. Dan di sini kamu disuruh lebih ke arah kayak yang nyakitin ya untuk sekarang, pesan yang kedua. Yang tadi beda lagi. Jadi ini, sepertinya dia menggoda kamu terus untuk kayak udah jangan, padahal udah tahu ini nggak beres, misalnya hubungan. Di sini balik lagi, kamunya bisa tergoda apa enggak, kayak gitu. Nah di sini endingnya adalah ada kartu Six of Cups yang arahnya adalah bisa dibilang kalau misalnya kamu memang memberikan kesempatan, di sini arahnya hubungan kamu sama dia semakin erat. Walaupun ya ini memang butuh perjuangan yang luar biasa ya. Jadi ya akhirnya penantian panjang berhasil gitu. Akhirnya ya di sini coba deh mungkin luangin waktu bersama-sama untuk santai kayak gitu. Jalan-jalan ya. Walaupun karakter kalian berbeda, tetap saling mengisi kayak gitu loh. Kayak mencari cara, tidak habis akal kayak gitu. Apalagi ini ada kartunya, di kartunya tuh ada burung gagak. Gagak itu juga termasuk wisdom ya, pengetahuan juga termasuknya. Jadi jangan habis akal untuk mencari solusi yang terbaik kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kalian ternyata justru di sisi yang nggak enaknya yang tadi saya bilang gitu ya. Nah di sini memang lebih ke arah kamu nggak perlu khawatir. Mungkin beberapa yang nggak nyaman, ada yang bertanya kira-kira aku bisa dapat pasangan lagi atau enggak. Ini di sini bisa, tapi belum waktunya. Tapi mungkin bisa jadi ada yang mencoba untuk PDKT setelah kamu menyelesaikan semuanya. Tapi kayak gitu, itu yang aku lihat di sini dari kartunya. Jadi kayak waktunya untuk healing dulu, balik ke diri sendiri ini. Makanya ada kartu Ace-nya, Ace over kayak gitu. Oke, selanjutnya sekarang aku akan bahas dari segi pekerjaan ya. Oke, dari segi pekerjaan, nyampe jatuh, susah diambil kartunya. Nah, ini kalau untuk dari segi pekerjaan, Pisces di tahun 2023 atau bisnis ya. Sepertinya kamu, wah, di sini banyak di antara kalian yang mencoba banyak hal seperti kayak belajar. Banyak banget yang belajar di awal tahun. Banyak banget yang ingin kayak memperdalam pengetahuan kamu. Tapi nanti di akhir, bukan di akhir sih, di pertengahan tahun
sepertinya akan ada fase di mana kayak kamu praktekkan itu semua yang kamu pelajari atau yang kamu fokuskan dari awal tahun, mau itu karir di kantoran atau bisnis yang udah kamu eksekusi. Nah, di pertengahan tahun itu akhirnya kayak mulai menunjukkan hasilnya, walaupun banyak banget trial error yang udah kalian lakukan gitu. Kayak kamu sampai ke titik capek, kayak udah mulai hampir nyerah dan udah benar-benar berserah kepada Tuhan, malah hasilnya tuh ada di sini, perubahannya, hasilnya yang kamu perjuangkan. Jadi memang di sini kamu memang harus sabar banget. Sabar di sini nggak semudah saya ngomong sabar biasa gitu ya. Sabarnya bener-bener sabar sampai kayak keubun-ubun banget ini. Bener-bener kayak hati nurani diuji banget ini untuk mencapai yang kamu mau. Di pertengahan tahun itu agak beratnya di situ. Tapi nanti di endingnya, di akhir tahun, seenggaknya dari pembelajaran ini semua, kamu jadi bisa lebih bijak dalam menyikapi sebuah hal dan jadi lebih tahu kira-kira aku harus mulai dari mana ini biar nggak sembarangan lagi seperti dulu, kayak gitu. Jadi memang ini kelihatan banget endingnya akan ada sesuatu yang terjadi berdasarkan hasil yang kamu kerjakan selama dari awal tahun hingga akhir tahun. Itu mulai kelihatan. Saya sih ngelihatnya ada yang Oktober ada tapi nggak begitu banyak, nggak ada yang kebalik, September ada tapi nggak begitu banyak. Nah, mulai masuk Oktober, November, Desember banyak tuh yang hasilnya mulai keluar, dan kamu juga ada kepikiran banyak banget yang pengen membuka usaha sendiri atau malah ingin resign atau ingin mengambil sebuah pendidikan atau sebuah pelatihan biar kamu juga naik jabatan atau gajinya juga naik. Kayak gitu sih kalau yang aku lihat di sini ya. Kalian nggak tahu kenapa ini Pisces di tahun 2023 ini untuk karir, saya ngelihatnya banyak diri kalian tuh yang pengen belajar ya. Terus kalian implementasikan ke karir kalian. Itu yang saya lihat di sini. Sarannya adalah di sini saking karena ada banyak banget ya yang mau kamu kerjakan, sibuk, capek, lelah, tapi mau belajar juga. Biar semuanya kekejar, di sini sarannya adalah coba buat prioritas. Kalau nggak nanti kamu kelelahan, kecapean, yang kamu mau capai malah nggak kecapean karena apa? Saking padat banget kegiatan kamu. Terus di sini juga ada kartu listen yang dimana adalah mungkin kamu akan selama di tahun 2023 ini akan bertemu dengan banyak orang. Dan di sini kalau kita lihat pedangnya itu kan kayak ada mata ya. Bisa jadi ini adalah sudut pandang yang berbeda dari tiap masing-masing orang. Ya, jadi kamu bakal ketemu banyak orang, belajar banyak hal. Memang ada yang nggak enak, ada yang enak. Ya namanya kehidupan ya, mau gimana? Ada aja lah, kayak gitu. Tapi semuanya tujuannya adalah biar kamu bisa berpikir secara lebih bijak. Jadi kamu bisa ambil petik pembelajaran dari tiap orang ini. Atau mereka nggak ada masalah sama kamu atau jarang ketemu, tapi mereka kalau misalnya cerita, ambil petik pembelajarannya. Makanya di sini kamu juga dapat crown. Terus balik lagi, diri kamu tuh mau belajar apa, mau ke mana fokusnya. Makanya ini kucingnya warna pink juga, dan siklus yang baru kayak gitu. Benar salah kalau nggak akan sukses apa nggak akan ketahuan kalau kamu nggak coba juga. Makanya dapat ada lambang infinity ini aksesorisnya kayak gitu. Dan saya harus ngomong sekarang di sini, tadi aku juga ngambil aksesoris ya, nemunya juga ini ada huruf G, di mana kemungkinan kamu akan bertemu seseorang yang huruf depannya awalannya G atau di tengahnya ada huruf G. Orang ini suka ngomong sama kamu atau sering bertemu atau sering berbicara atau justru sangat jarang, tapi ketika ngomong bersama dia ada pembelajaran yang gitu loh, luar biasa, membuat kamu jadi semangat ini dalam meniti karir kamu nih Pisces di tahun 2023. Dan di sini juga ada gambar senyum, emojicon senyum tapi warna pink. Jadi ada indikasinya bahwa adalah kayak di sini kamu jadi bisa lebih mengenal diri kamu maunya ke arah mana dan lebih menghargai. Makanya kupu-kupunya juga warna pink. Jadi ketika kamu mengikuti dorongan hati kamu, mau belajar apa, mau yang bagaimana, walaupun sibuk banget dengan tekanan yang luar biasa dari kantor, kamu berhasil mendapatkan pembelajaran secara jiwa.
secara spiritual, moral, atau apapun lah itu. Tapi positif pembelajarannya. Dan di sini kamu benar-benar sampai bisa tersenyum bahagia karena kamu bisa melewati dan bisa ambil pembelajarannya. Kayak gitu. Cuman ya ini memang banyak juga sih di sekitar kamu di sini yang nggak suka sama kamu kalau saya lihat dari arah kartunya, dari bisnis kamu. Karena mereka mungkin lebih ke arah suka tersaingi dan ingin memanipulasi kamu, kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya kartunya kayak begini, kayaknya bau-baunya rezekinya, coba kita lihat ya. Saya nggak mau spekulasi dulu, berspekulasi sebelum buka kartunya. Nah, yang pertama di sini ada kartu King of Cup. Wow, ada gambar logo ikan lagi, Pisces. Rezeki lagi kita omonginnya. Terus belakangnya di sini juga ada kayak bulu-bulu ini ya, merak. Dan dominan warna biru lagi. Komunikasi lagi. Sebentar saya buka dulu semua ya biar saya bisa lihat secara garis besar ini maksudnya apa. Oke. Jadi gini sih, untuk rezeki di sini masalah sumber rezekinya dari mana, ikuti dorongan hati kamu. Misalnya kamu tiba-tiba ada dorongan hati, kok gue pengen keluar gitu ya. Ada baiknya mungkin dengarkan dorongan tersebut, tapi problemnya jangan langsung keluar juga gitu. Itu mah namanya nekat gitu. Jadi coba pikirkan matang-matang dulu strateginya gimana. Apa yang membuat kamu tidak nyaman di situ. Jadi benar-benar kritis, tanyakan semua pertanyaan ke dalam diri kamu, kok tiba-tiba ada dorongan itu. Sebab kalau kamu ikuti dorongan tersebut di sini, kamu akan membuka siklus yang baru. Memang mulai semuanya dari awal keuangannya, tapi di sini rezekinya sepertinya lancar aja. Karena apa? Di sini ada kartu Ion. Jadi kayak rezeki kamu ini nanti kayak dari beberapa sumber yang berbeda. Sepertinya kalau misalnya kamu ada pekerjaan yang stabil, di sini tetap, tapi sepertinya ada kecenderungan kamu membangun usaha bisnis lagi yang jarang diambil oleh orang. Di mana rezekinya ini ya alhamdulillah ada aja yang butuh jasa kamu atau yang butuh produk kamu. Itu yang saya lihat di sini. Dan keluarkan rasa sisi cerdiknya kamu, seni kamu. Kayak gitu loh. Di sini kamu lebih kayak tunjukkan sisi kreatif kamu. Makanya di sini perempuannya kayak lagi main trompet. Jangan malu. Banyak yang nungguin kamu ini, yang mau. Jadi di situ ketika orang merasa terbantu karena jasa kamu atau produk yang kamu jual, di sini rezeki benar-benar ngalir banget di akhir tahun. Memang di pertengahan tahun mungkin agak sedikit nggak enak, tapi di sini kamu berhasil melewatinya. Kenapa? Karena saya nge-feeling di sini dari Ace of Swords-nya ini, kamu mengelola uangnya, bertindaknya juga nggak sembarangan. Dalam artian kamu benar-benar hemat banget, dan di sini ngikuti intuisi kamu, dorongan hati kamu, kayak gitu loh, tanpa kejebak di pikiran dan emosi yang terus-terusan. Tapi ya memang sih, kita kan ngomong uang ya, kita juga harus realistis. Di sini tetap kamu juga harus pakai strategi. Seintuitif apapun Pisces, tapi tetap kita harus ada dasar teori atau dasar yang membuat kita biar jadi bisa nggak boros gitu loh ya. Teori uang itu penting juga sih untuk kamu biar nggak boros ini untuk di tahun 2023. Malah coba belajar gimana cara menginvestasikan atau membangun bisnis. Di sini saya lihat di situ ada yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang iseng-iseng bikin apa, malah ada aja ya orang suka secara nggak sengaja, bisa jadi. Dan di sini sarannya ada kartu The Moon loh. Oke, sarannya adalah untuk keuangan kamu, untuk beberapa di antara kalian yang ingin membangun usahanya sendiri, atau ingin mencari pekerjaan di tempat lain, atau ingin berkembang di karir kamu, biar fulusnya makin lancar, makin banyak salesnya, keuntungannya, di sini ikuti dorongan hati kamu, intuisi kamu. Dan intuisi kamu ini sebenarnya udah kuat dan ngarahin, kayak gitu loh. Tapi intuisi itu biasanya muncul
di mana pikiran dan hati kita itu tenang. Jadi kalau misalnya pikiran kamu lagi kalut, hati kamu kacau, terus kamu ngerasa lagi mendapatkan intuisi, yakin itu intuisi? Itu doang pertanyaan saya. Bedanya di situ. Jadi kayak kamu harus bener-bener tenang. Tuh kayak orangnya tuh ngapung di atas laut gitu. Kayak tenang banget. Kayak nggak takut gitu. Nah, artinya dia kan pikiran sama hatinya udah bisa sampai ke titik damai. Dan di sini ada kartu Seven of Cup, di mana nggak kelihatan ya seperti kartu tarot yang lain, di mana ada 7 gelas, ini nggak ada. Cuman satu tapi pecah. Artinya, kalau kamu memang mau membangun usaha yang kamu agak maju mundur, tapi kayak dorongannya makin kuat, ikuti aja. Tapi kalau kamu pengen istilah kata, tapi takut kak ini itu, ya udah pekerjaan kamu ya jangan dilepas dulu, sambil multitasking aja 2 hal. Kalau misalnya memang yang satunya memang sangat menguntungkan sekali, nah baru tuh yang kantornya dilepas, dimana ini memang sudah benar-benar stabil. Kayak gitu caranya ya, jangan main kayak lepas gitu nggak ada backup planning, wah jangan. Lanjut berikutnya di sini untuk kesehatan ya. Wow, ada kartu defense di sini, contentment. Oke, di sini untuk kesehatan lebih ke arah perbanyak makan makanan yang mengandung zat besi. Terus di sini saya juga lebih ngelihat, coba deh banyak gerakin badan biar sirkulasi oksigen di badan itu juga lancar. Terus perbanyak makanan yang bagus untuk mengikat oksigen yang ada di sel darah. Terus di sini saya juga ngelihat bagi kalian yang suka makan makanan yang berkalori tinggi, sebaiknya mulai dikurangin deh. Soalnya di sini bisa jadi adanya hambatan di sel pembuluh darahnya. Ya, bisa jadi kolesterol tinggi atau penyumbatan. Jadi hati-hati. Takutnya ngeri stroke juga di sini. Oke. Itu sih kalau yang saya lihat. Oke, kalau misal secara psikologisnya di sini saya melihatnya tuh lebih ke arah kartu ini menjelaskan banyak di antara kalian yang mungkin menonton video ini lagi pusing masalah pasangan. Jadi galau, anxiety, depresi atau apapun itu, jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada profesional. Kalau misalnya kamu udah bener-bener nggak kuat, daripada kamu mikir yang enggak, pusing nggak nemu jawabannya, berarti kamu harus cari orang yang netral kalau mau. Netral bisa memberikan pendapat yang tegas dan tidak terbawa emosi juga dari cerita yang kamu berikan. Kayak gitu. Temen, keluarga, atau mau ke tarot reader juga, entah mau sama saya atau orang lain, atau mau ke psikolog, silakan. Cari tempat yang bisa kamu utarakan. Ngomong sebebasnya, tapi mereka nggak kebawa juga. Dan tidak membela pihak manapun dan tetap bersikap netral dalam memberikan saran. Itu sih kalau yang saya sarankan di sini ya. Selanjutnya di sini ada kartu Two of Fire atau Two of Wands ya. Tuh tadi saya bilang coba makanan-makanan yang buat ya yang tadi kira-kira makanan yang memberikan pengaruh baik untuk mengikat banyak oksigen di sel darah. Terus di sini untuk jaga kesehatan jantung, mungkin kamu yang obesitas atau jarang olahraga, coba deh mulai olahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Saya sendiri aja juga ini udah mulai was-was ini. Saya juga lagi planning untuk daftar buat ya ikut buat olahraga gitu, biar saya juga bisa mengelola makanan. Nah ini juga sama kartunya, ini kebetulan juga Pisces, jadi saya ngebaca ini juga agak rada sedikit kesentil, agak sebel dikit. Oke. Tapi ya udahlah, tapi memang saya udah plan kayak gitu juga sama kayak kalian. Jadi yuk sama-sama kita kelola pola hidup yang sehat. Terus di sini juga ada usus di sini lebih ke arah perbanyak deh makanan minum multivitamin atau apa. Nggak tahu kenapa banyak kalian yang menonton video ini ada kendala karena kamu kayaknya kebanyakan makanan yang satu jenis mulu, jadinya gizi-gizi yang lain jadi kurang, nggak cukup.
nggak seimbang pola makannya. Jadi di sini didominasi satu jenis saja. So di sini sangat disarankan coba deh lebih seimbangin lagi. 4 sehat 5 sempurna. Oke. Selanjutnya saran dari semesta. Ya. Oh ya, sorry. Tambah lagi di sini untuk kesehatannya, kalau dilihat dari segi mental, health, di sini kamu kayaknya kalau lagi marah gitu, ya tolong dong jangan dipendem, wahai Pisces. Coba deh kamu cari temen yang bisa diajak ngobrol. Takutnya ini nanti bukan masalah bom waktu meledak gitu bikin orang marah atau apa. Soalnya di sini ada kecenderungan mempengaruhi imun tubuh kamu jadi turun, dan di sini nggak tahu kenapa saya ngerasa beberapa di antara kalian jadi kayak mudah kena diare gitu loh di tahun 2023. Karena pola makan juga di sini. Terus karena stres, banyak yang jadi agak sedikit kena vertigo ini, nggak tahu kenapa. Ayo kalian jaga kesehatan ya. Oke, berikutnya adalah kartu sarannya adalah Imagine. Terutama untuk kalian yang tadi di aspek asmara yang masih single. Nggak cuman yang asmara sih, mau yang berkeluarga kayak, atau yang untuk aspek pekerjaan nih terutama. So maksud saya adalah berharap boleh, tapi jangan terlalu ketinggian standarnya, atau jangan terlalu bisa dibilang kamu juga harus realistis kayak gitu. Belajar untuk realistis, kemampuan dia tuh sejauh apa dan di mana, daripada nanti kamu kecewa ternyata tidak sesuai dugaanku. Sebenarnya itu juga karena ekspektasi kamu yang ketinggian sama dia kayak gitu loh. Terus yang kedua, di sini sepertinya kamu sedang merencanakan sebuah hal atau beberapa hal kayak gitu. Dan di sini sangat disarankan untuk kamu, ya udah kalau udah dibikin rencana, ya udah dibiarin aja. Entah kamu tulis di buku, ya udah habis itu tutup terus diemin, terus kamu fokus sama prosesnya. Percaya nggak percaya, nanti tahu-tahu kamu bisa dapet itu entah kapan. Jadi jangan terlalu dibikin uring-uringan. Semakin dilepas malah semakin datang. Itu kuncinya. Itu dari kartu Imagine-nya. Berikutnya ada kartu The Storm. Wow, akan ada banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kamu jadi lebih pusing, galau, di mana kamu ada sedikit kesulitan dalam mengelolanya. Nah, ini balik lagi. Ekspektasi. Ekspektasi itu munculnya dari apa sih, Kak? Biasanya itu adalah dari memori-memori masa lama yang terakumulasi karena kamu sudah pernah berkomunikasi sama dia dan bertemu. Jadi di memori kita itu tertanam memori masa lalu tersebut, sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang lain yang tidak terduga, kamu mempertanyakan kenapa tidak sesuai dengan memori saya yang dulu kayak gitu. Jadi kamu ngerasa nggak adil atau ngerasa nggak nyaman, apapun itu perasaan nggak enaknya. Makanya di sini saya lihat kamu benar-benar kayak wow gitu. Dan dengan kartu The Storm ini belajar untuk mengamati perasaan yang nggak nyaman ini, terima seapa adanya. Kenapa? Dengan kamu melakukan kayak gitu, pelan-pelan kamu belajar untuk mencintai diri kamu dan pelan-pelan belajar untuk menerima diri kamu seapa adanya. Memang prosesnya nggak enak dan nggak singkat, dan ini bisa bertahun-tahun perlu dilatihnya ya. Dan berikutnya di sini juga ada kartu The Stone. Di sini aku lebih ngelihat tadi kan tujuan ya. Memang ada yang beberapa di antar kalian ada yang planning kayak gitu ya. Saya maunya ini, maunya itu, planning saya. Pas dijalanin prosesnya, kita juga harus sadar bahwa hidup itu nggak akan pernah namanya murni tidak ada masalah sama sekali atau 100% nggak ada masalah. Itu mimpi. Dan di sini sepertinya ketika kamu berproses untuk mengerjakan suatu hal, tiba-tiba kayak jedum gitu. Kayak ada yang ini nggak sesuai harapanku kayak gitu. Dan diri kamu jadi kayak keras kepala, nggak terima, sedih,
atau memperjuangkan hakmu, atau pengen dia maksa dia minta maaf sama kamu, ini itu, semakin kamu ngeyel pengen seperti itu, yang ada yang mau diharapkan ini jadi agak susah. Tapi semakin kamu lepas dan kamu berikan doakan yang positif, yang baik, nanti dia malah yang apakah yang kamu kerjakan terhadap kegiatan atau orang gitu ya, ini bisa kegiatan atau orang, nanti ketika kita udah ngelepasin, hal baik itu juga berbalik ke kita. Bisa jadi dia yang tadinya nggak ngomong sama kamu sama sekali jadi tiba-tiba ngomong kayak gitu, atau ada masalah sama pekerjaan atau bisnis kamu, tiba-tiba ada orang yang ngebantuin. Karena apa? Doa baik itu juga akan berbalik kepada kita loh, jangan salah. Kayak gitu. Lanjut, saran terakhir di sini, pesan semestanya adalah ada kartu Uranus. Menarik. Aku belum pernah dapat kartu Uranus, jadi sebentar aku sambil membuka buku di sini. Uranus. Nah, nih. Jadi kartu Uranus, jadi kayak semacam ada trigger untuk Pisces di tahun 2023 untuk lebih mengenal dan menyadari pikiran dan emosi kamu. Kalau kamu mendengar sampai ke rekaman saya yang sekarang ini, mungkin ini memang pesan kamu, karena ketika kamu udah mulai menyadari, oh ini itu, hati-hati sama yang namanya label. Jangan pernah melabel diri kamu, oh aku sebagai A, aku sebagai B, aku C. Dunia kesadaran itu adalah dunia untuk melepas label. Jangan salah. Gak enak. Tapi hasilnya luar biasa. Kenapa? Nanti akan ada banyak banget keberkahan yang akan datang. Keberkahan itu gak hanya rezeki loh. Jangan salah. Keberkahan itu bermacam-macam. Entah kamu didekati dengan orang yang baik-baik, positif, atau kamu kalau misalnya lagi ada kesusahan atau masalah, tiba-tiba ada bantuan, itulah. Jadi ini di sini lebih belajar kesadaran. Siapa diri kamu? Jadi kayak kepingan-kepingan puzzle. Jadi di sini memang akan ada banyak sekali kejadian, kondisi yang tiba-tiba terjadi yang membuat kamu jadi bertanya-tanya, gue kenapa sih? Kayak gitu. Oke. Jadi di sini belajar untuk namanya kesadaran, dan cara paling simpel belajar apa, Kak? Mindfulness paling simpel, sama self love itu dulu PR-nya. Terus kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut, terus kamu mau tanya via konsultasi ke aku juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Soalnya itu kompleks. Pembelajaran kesadaran tuh kompleks. Kayak gitu. Oke. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, untuk Pisces di tahun 2023. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata, dan saya juga mohon maaf juga tuh kalau misalnya ada yang sedikit menyinggung atau apa, mohon maaf ya. Dan saya berharap semoga ini bermanfaat, dan saya ingin pamit undur diri terlebih dahulu. See you next time. Bye bye.